Hai, shalom semua. Apa kabar kamu pada hari ini? Boleh kita bagi yang lebih semangat lagi kah? Shalom semua. Selamat datang ke ibadah raya online. Ibadah raya online juga untuk yang di rumah. Bagi yang mengikut kami dari Sabah dan Sarawak, shalom kepada kamu semua. Selamat datang sekali lagi. Apa kabar kamu semua? Oke, sebelum kita bermula boleh saya jemput kamu semua berdiri. Saya akan ajar kamu cara untuk menyapa orang dalam cara orang Iban. Oke, cara orang Iban kalau dia berjumpa dengan orang kan, basically dia akan buat macam ni. Dia say good morning lah tanpa bercakap. Macam tu. Dia angkat kepala saja. Jadi saya mau jemput kamu untuk pergi toilet dekat muka orang buat macam ni. Tanpa bercakap. Kan kita masih social distancing kan? Oke. Sebelum kita bermula, kita semua baca dia. Oke, sebelum kita bermula, saya akan bacakan kita daripada Matius 6 ayat 28. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Bila saya tanya Tuhan kan tentang topik kita adalah masa anugerah. Dan saya tanya Tuhan, kenapa kamu bagi saya tentang firman Tuhan? Jangan khawatir. Dia katakan, seringkali kita terlepas masa anugerah sebab kita selalu khawatir dengan kehidupan kita. Jadi saya akan bacakan ini supaya mengingatkan kita jangan khawatir dalam kehidupan kita. Oleh itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menyemai atau menuai, atau menyimpan hasil di jelapang. Namun Bapamu di surga memberikannya makanan. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Mari pada jemaat kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya Bapa Surgawi Tuhan, terima kasih ya Bapa karena Engkau mengingatkan kami tentang masa anugerah Tuhan. Dalam masa yang sama Engkau mengingatkan kami jangan khawatir ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami klaim firman ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau tanam dalam hati kami pada saat ini ya Bapa. Agar kami akan terus ingat Tuhan akan perkara ini Tuhan. Malah saat firman ini Tuhan akan berakar kuat dan menghasilkan buahnya Tuhan. Kami akan kongsikan kepada orang sekitar kami ya Tuhan. Tentang bagaimana Engkau mengajar kami jangan khawatir Tuhan. Karena Engkau ingin kami menikmati masa anugerah yang Engkau akan berikan kepada kami ya Tuhan. Sesuai sepanjang minggu ini, sepanjang kebaktian kami nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara terus menggunakan Pastor Eddie ya Tuhan. Engkau pakai guna dia Tuhan. Tuhan kami mohon setiap firman dilafazkan juga Tuhan. Itu juga akan tertusuk tanam dalam hati kami ya Bapa. Tuhan pakai guna tim penyembahan pujian kami ya Tuhan. Engkau guna pakai Sis Madeline ya Tuhan. Engkau meletakkan lagu baru dalam diri dia ya pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus kami mohon untuk tim Jukro kami ya Tuhan. Supaya sepanjang kebaktian kami mereka juga merasai hadirat Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan lebih lagi Tuhan untuk yang menonton secara online pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berserta dengan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik mereka di bilik mereka, baik mereka berada di ruang tamu mereka Tuhan. Engkau akan melawat mereka pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kebaktian kami dalam tangan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Apa kabar Anda yang di Hall 4? Boleh lambai-lambaikan tangan Anda. Yang di rumah kita lambai saja dari sini, oke? Anda sudah siap untuk memuji Tuhan? Jika Anda siap, mari sama-sama kita katakan, tiba saatnya. Haleluya. Kita berkumpul bersatu, memuji dan menyembah Sang Raja kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari suku dan bangsa kita berdiri.
katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Garis genap. Dari segenap suku dan bangsa. Oh, oh, oh. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Satu suara. Kita katakan hanya pada Yesus. Katakan Keselamatan. keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian hanya yang layak. Pujian Bagi dan Yesus kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Sekali lagi katakan keselamatan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan bagi Yesus kita. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia yang layak ditinggikan. Woo! Yesus. Woo! Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, terus menaikkan pujian ini. Mari kita nyatakan, ku diberi kuasa 3 kali. Sama-sama, 1, 2, 3. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa. Mari kita naikkan lagu ini bersama-sama. Anda bebas menari, sebab kita ada 1 meter social distancing, oke? Mari kita menari, tidak apa di tempat kamu sendiri, oke? Mari kita naikkan lagu ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on, just. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on, sis. Mari kita naikkan 1 kali lagi lagu ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah Anda bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah Anda bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Are you ready, church? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on, just sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku,
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, dan pujilah Engkau Raja, dan pujilah Engkau Raja, segala Raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tuhan Yesus, Engkau sungguh indah kepada kami Tuhan. Karena Engkau telah mengorbankan nyawa Engkau untuk menebus dosa kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Anugerah-Mu sangat besar kepada kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi yang ku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pilihkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita semua katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
Benar Tuhan, sungguh besar yang telah Engkau kerjakan buat setiap kami Tuhan. Betapa mulianya karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlalu besar buat kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Tuhan terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Yesus menderita, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sangat mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan, hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh besar buat kami Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tercurah untuk terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk karya salib-Mu dalam hidup kami. Ini adalah waktu-waktunya Tuhan. Anugerah dan kesempatan yang kami peroleh hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Ah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Inna rababaya kurahia shakarabaya. Inna rabaya kurahia shakaradadadada. Inna karabaya baya kurahia shakaraba. Mari para jemaat semua, sebelum kita berdoa syafaat, mari saya ingin ajak kita untuk berdoa dalam bahasa roh dulu. Inna karaya shakarabaya kurahia laradadadada. Inna karaya shakarabaya kurahia narayaraya. Ara karaya shakarabaya kurahia shakarabaya. Era karaya shakarabaya kurahia narayaraya. Ara karababaya kurahia shakarabaya kurahia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Bapak Syurgawi Tuhan. Pada saat ini, para jemaat semua kita ingin mengajak kamu untuk berdoa untuk case COVID-19 yang ada di Sarawak. Pada saat ini kita berdoa agar pesakit COVID-19 ini akan disembuh dan virus ini akan dihentikan terus merebak. Kita berdoa supaya penduduk Sarawak terus mengambil langkah berhati-hati dan tidak leka. Mari kita berdoa bersama-sama. Era karaya syakarabaya kurahiyanda ya rababaya kuraya syakarabaya. Bapak Syurgawi Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa khusus bagi penduduk yang ada di Sarawak ya Tuhan. Tuhan, seperti mana Engkau tahu Tuhan, COVID-19 Tuhan, banyak yang terkena Tuhan pada saat ini di Sarawak Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus mereka yang terkena Tuhan. Kami berdoa khusus bagi penduduk Sarawak Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan untuk terus Tuhan mengamalkan social distancing ya Bapa. Tuhan Yesus kami mohon Tuhan, bagi mereka yang masih tegil Tuhan untuk keluar Tuhan, bagi mereka yang masih tegil untuk berkumpul ya Tuhan, dalam nama Yesus pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau Tuhan akan mengajar mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya darah Engkau menutup bungkus mereka ya Tuhan. Tuhan pada saat ini kami mohon ya Tuhan, untuk segala penyakit ini ya Tuhan, kami mohon Engkau patahkan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan dihentikan Tuhan COVID-19 ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Apa saja yang dapat Kau lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus kami mohon Tuhan, kiranya pada saat ini penduduk yang ada di Sarawak Tuhan, mereka akan terus mengamalkan social distancing mereka Tuhan. Mereka akan terus Tuhan berhati-hati saat apapun mereka lakukan Tuhan. Dalam masa yang sama mereka akan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa bagi dunia pada saat ini Tuhan. Kami berdoa agar mereka disembuhkan menerima curahan Roh Kudus ya Tuhan. Kami berdoa banyak bekalan di mana kebanyakan negara miskin kini mulai terputus akibat pandemik yang berlaku. Berjuta-juta orang kehilangan mata pencarian dan tidak dapat memenuhi keperluan asas kehidupan. Mari para jemaat semua kita berdoa khusus bagi dunia agar mereka menerima curahan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Bapak Surgawi ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk khusus bagi rakyat Malaysia, rakyat yang ada di dunia pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka menerima curahan Roh Kudus Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan khusus bagi kebanyakan negara miskin yang mulai terputus makanan akibat pandemik ini Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka terus Tuhan mengandalkan Engkau untuk kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka terus mencari wajah Engkau Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Engkau akan gunakan gagak Tuhan untuk memberikan sumber makanan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk NGO yang ada di kawasan mereka Tuhan, supaya mereka terus Tuhan keluar mencari orang yang memerlukannya ya Bapa. Tuhan Yesus tidak lupa juga ya Tuhan. Kami berdoa kiranya sentuhan Roh Kudus-Mu di seluruh dunia Tuhan. Dan Engkau akan campur tangan dalam keadaan kami yang ada di dunia pada saat ini ya Bapa. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau akan menjawab doa kami ya Tuhan. Tuhan maafkan sekiranya ada kekurangan dalam doa kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengangkat Tuhan bahan doa kami ya Tuhan. Khusus untuk yang ada di Sarawak itu juga dengan dunia Tuhan. Mereka akan menerima curahan Roh Kudus Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Yang umat yang percaya mari kita katakan
Amin, 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 amin. Para jemaat semua dijemput duduk. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke ibadah raya Gereja Bahasa di UMC. Itu juga yang menonton kita secara online pada saat ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan beribadah secara online khusus di Gereja Bahasa di UMC. Wow, saya sangat excited sebenarnya. Tapi biar excited itu terus, orang cakap adrenalin itu terus mengalir dalam diri kita. Oke, untuk saya percaya semua orang dalam keadaan sehat dan semua orang tertunggu-tunggu untuk datang ke gereja, amin. Tapi jangan lupa untuk share kita punya ibadah online supaya memberkati banyak orang di luar sana. Sebab saya ingin kongsi sedikit saja. Ada satu kawan nih, dia tag saya secara DM saya dekat Instagram. Dia cakap, wah luar biasa sekarang gereja bahasa di UMC dapat buat benda seperti ini. Saya katakan puji Tuhan sebab Tuhan terus dia kasih pandemik ini terjadi dan semua orang kena buat benda yang mereka tak pernah buat. Sangat bersyukur dia terus mengikut kita ibadah raya online secara online dan dia di Sabah pada saat ini. Kan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Para jemaat semua, sebelum kita memberikan uang persembahan, saya ingin nanti kita akan lepas kita memberi uang persembahan, nanti video announcement dan juga video kesaksian yang sangat luar biasa terjadi ketika COVID-19 ini berlaku, yaitu kesaksian daripada Brother Tan Bun. Nanti kita akan saksikan selepas kita memberi uang persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu untuk uang persembahan kita. Mari Pak Jemaat semua. Haleluya Bapa Surgawi ya Tuhan, kami bersyukur dengan rezeki yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dengan sedikit yang kami ada Tuhan, kami ingin berikan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan kami percaya uang ini akan digunakan pakai untuk menjangkau banyak lagi anak-anak-Mu yang ada di luar sana ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dengan uang yang telah Kau berikan kepada kami dan kami berikan kepada kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari segala panggil semua untuk memberi.
Shalom kepada semua. Saya terima kasih kepada Pastor Eddie yang beri peluang saya untuk memberi ucapan kisah COVID-19 yang saya melalui yang begitu dahsyat. Bagaimana saya boleh dapat hidup dengan mukjizat. Dan sekarang saya nak cerita apa yang terjadi pada kehidupan saya. Ya, saya melalui COVID-19 dalam bulan 18 Mac. Saya tak sedar diri 16 hari, 17 hari ada ventilator yang cedera boleh nampak ada hitam-hitam. Saya bersyukur ya kepada Tuhan Yesus yang bagaimana boleh memberikan saya kali kedua hidup dalam dunia. Tak ada Tuhan yang boleh memberikan, iaitu kehidupan saya adalah Yesus, Tuhan kita yang mulia. Saya masih sedih bila saya dapat COVID-19. Masa itu saya kena COVID, saya ada satu orang di rumah. Ya. Isteri saya di luar negeri. Saya melalui dengan derita dengan tidak boleh dipercaya oleh saya. Saya boleh melalui ke hospital untuk membawa kereta saya 18 Mac dan saya kena berjangkit COVID-19. Saya bersyukur saya keluar dalam bulan Mei 9 ya. Bila saya keluar saya bersyukur lagi. Saya tak payah pakai tongkat, tak payah menggunakan alat-alat untuk keluar dari hospital. Saya boleh berjalan dengan sendiri. Saya dikeluarkan surat khabar dalam bulan Jun 4 Star Paper di Malaysia. Saya digerakkan seorang miracle man COVID-19 yang hidup selama 53 hari. Kita ada Tuhan yang sangat berkuasa, yang sangat mulia ya, di dalam kehidupan kita. Tak ada Yesus, kita tak mungkin saya Tambun akan sampaikan mesej untuk ke semua orang. Yang pasal Yesus memberikan kehidupan. Apa yang terjadi pada saya memberi segala kemuliaan bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Mungkin berikan segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Salam sejahtera, salam kasih. Salam bertemu kembali di dalam ibadah di UMC Bahasa hari ini. Bagi Anda yang mengikuti siaran langsung di Facebook, kami mengucapkan selamat beribadah bersama. Kami sangat gembira karena kita dapat bertemu, kita dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan berkongsi tentang satu bagian firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Satu perkataan, satu konsep yang sangat-sangat penting yang perlu dimengerti, yang perlu difahami. Ya, yaitu satu masa yang dikatakan masa anugerah. Haleluya. Katakan bersama saya, masa anugerah. Haleluya. God's grace, ya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan yang akan kita dengar. Sama-sama kita dengar
pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami menghadap Engkau pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami ada hari ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kami diingatkan oleh saudara kami Tan Bun. Dia terlepas dan dia selamat dan disembuhkan secara total oleh kuasa anugerah-Mu. Sehingga dia dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami yang mendengar hari ini, bukan saja kami didorong, tapi kami akan dibawa kepada satu level iman kami. Untuk kami terus percaya kepada kasih anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sewaktu hamba-Mu berkata-kata di hadapan ini, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Baik yang sudah hadir pada hari ini, bahkan yang mengikuti ibadah secara online, dimanapun mereka berada, Roh Kudus Engkau berkarya, Engkau jamah sentuh hati kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Haleluya, mari kita tenang, rileks, mendengar firman Tuhan. Bagi Anda yang di rumah, rileks, ya. Kebaikan kamu berada di rumah, kamu boleh sambil minum kopi, ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, hari ini saya ingin berkongsi tentang masa anugerah. Masa anugerah adalah satu keadaan, satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita lihat dari segi dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, anugerah berarti chesed. Chesed berarti saudara satu keadaan yang diselamatkan ataupun ditolong, diberkati, dipelihara, dibela dan diampuni dari segala banyak perkara. Ya, kita lihat konsep ini dulu pengertiannya dan kita lihat dalam bahasa Yunani, bahasa Greek, itu dalam Perjanjian Baru, charis, ya, adalah karunia Allah yang diberikan secara percuma kepada semua orang yang tidak layak menerimanya. Ya. Nah, segala karya dan hakikat Allah termaktub dalam perkataan ini. Maka tidak ada satu definisi yang cukup untuk menjelaskannya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris di sini ada satu definisi yang baik juga yang boleh membantu kita untuk mengerti masa anugerah ataupun anugerah itu the unmerited or undeserving favor of God to those who are under condemnation. Saya ingin ceritakan satu cerita. Saya harap supaya cerita ini dapat membantu kita untuk mengerti apakah itu anugerah. Perkataan anugerah merupakan satu perkataan yang sangat biasa kita dengar. Amin. Ya, tetapi sudahkah kita mengerti anugerah ini? Pada suatu hari, ada seorang pemuda masuk ke dalam satu kedai ataupun pasar raya. Dia sedang membeli belah. Waktu dia sedang memilih barang-barang untuk dibeli, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi yang besar. Pah! Satu bunyi kaca botol yang jatuh di lantai. Dan kalau Anda berada di tempat dia, mungkin kita pun mau tengokkan. Jadi seperti orang lain juga mereka pergi mencari, mereka mau tahu apa yang sedang terjadi. Dan apabila pemuda ini melihat ada seorang wanita tua yang sedang tersungkur, sedang memungut dan coba membersihkan serpihan kaca botol yang sudah terjatuh di tanah. Rupa-rupanya secara tidak sengaja ibu tua ini terlanggar botol di kedai dan itu menyebabkan botol itu dan beberapa barang jatuh. Dan ibu tua ini malu dan semua orang berdiri dan melihat dia. Dan lelaki ini ataupun pemuda ini datang untuk memberi bantuan kepada dia, berlutut bersama dengan ibu tua ini dan mula memungut serpihan-serpihan kaca yang telah terjatuh. Dan ibu ini berkata kepada pemuda ini,
minta maaf, ini salah saya. Tidak lama kemudian saudara, datang pengurus pasaraya tersebut. Apabila wanita tua ini melihat pengurus sedang datang, dia semakin panik. Dia semakin panik dan pengurus ini datang. Dan dia mulai berlutut, mulai memungut serpihan kaca, botol, barang-barang yang jatuh. Dan dia membersihkan kotoran itu. Dan wanita tua ini separuh menangis, dia berkata kepada pengurus, "Saya minta maaf, ini salah saya. Saya akan bayar semua ini." Pengurus itu dengan tersenyum, tidak perlu membayar semua ini. Karena semua ini sudah dibayar. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Beginilah keadaan kehidupan kita sebagai orang percaya. We mess up our life. Kita menghancurkan hidup kita. Ataupun ada perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang membuat hidup kita dalam kehancuran, broken. Tapi Tuhan datang. Dia katakan, I paid all this all. Saya sudah membayar semua ini. Dan pengurus itu berkata kepada ibu ini, kepada wanita tua ini, dia katakan, don't worry, ma'am. Kami sudah membeli semua ini. Kami sudah membeli insuran untuk semua ini. Ini bayangan kepada kita saudara bahwa Tuhan sudah assured keselamatan kita. Karena dia sudah melakukan itu di atas kayu salib. Dia sudah berkata waktu dia tergantung di kayu salib, dia berkata, it is finished, it is done. Dan itulah saya harap saudara, inilah bayangan anugerah yang sedang kita alami saudara. We have to pay it. Kita harus membayar utang dosa kita. Tetapi Yesus telah datang. Dia katakan, I've done it all. Dan itulah anugerah Tuhan. Haleluya saudara. Dan haleluya, itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita yang luar biasa. Nah, saya ingin menceritakan sedikit saudara. Bagaimanakah Allah menyatakan anugerah ini kepada manusia. Allah menyatakan anugerah ini melalui sepanjang zaman, sejak dari kejadian sampai hari ini saudara. Dan saya dapat rumuskan, bahkan Alkitab merumuskan bahwa Allah telah menyatakan anugerahnya melalui Tritunggal Allah. Yaitu melalui Allah Bapa. Karena Bapa adalah sumber segala sesuatu. Dia akan menchannelkan, dia akan menghulurkan, ya, anugerahnya, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Haleluya saudara dan saudara yang saya kasih. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Yang sudah manusia pernah melihat. Anugerah itu sudah jelas. Melalui Yesus Kristus. Maka anugerah itu disalurkan. Jesus Christ is the channel of His grace to humankind. Dan hari ini saudara, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Hari ini, saat ini saudara, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Roh Kuduslah yang akan mengelola, yang akan menguruskan anugerah ini. Supaya dia untuk memastikan, supaya setiap pribadi kita saudara, supaya setiap orang akan menerima anugerah terbesar ini. Haleluya. Kita dapat melihat di sini saudara bahwa Tritunggal adalah karya Allah, adalah anugerah Allah. Saya suka dengan kata-kata John H. Jowett. Dia berkata begini, grace is the energy of the divine affection rolling in plenteousness towards the source of human need. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah sudah dinyatakan kepada manusia. Haleluya. Nah,
Pertanyaan saya hari ini untuk saya dan saudara. Berapa lamakah masa anugerah diberikan? Itu sebabnya saudara dan saudari yang saya kasih. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih. Baik Anda di mana, di rumah hari ini yang mendengar secara online. Saya ingin bertanya kepada kita hari ini. Berapa jangka masa anugerah ini diberikan kepada kita? Itu sebabnya anugerah itu saudara ada jangka waktunya. Itu sebabnya saya katakan masa anugerah. Nah kita lihat definisi masa dahulu. Masa itu ada dua definisi masa saudara. Yang pertama adalah kronos. Yang kedua adalah kairos. Nah hari ini saya akan berbicara tentang kronos bukan kairos. Kairos adalah waktu Tuhan. Times of God. Masa Tuhan. Divine appointment. Itu adalah masa Tuhan. Ya, tapi saya akan berbicara tentang kronos. Kronos adalah masanya manusia di mana kita dapat melihat satu jangka waktu. Ataupun satu keadaan ataupun satu zaman. Ya, yang kita dapat mengerti hari ini. Dan masa anugerah adalah saudara kita dapat simpulkan, kita dapat mendefinisikan di sini bahwa Allah memberi kurnianya kepada generasi kita hari ini, kepada saya dan Anda hari ini untuk hidup sampai hari ini. Ini adalah anugerah, ini adalah waktu masa, ini adalah satu jangka masa, ini adalah satu zaman di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah pertanyaan tadi, berapa jangka masa anugerah ini diberikan? Saudara, hanya Tuhan yang tahu. Tapi apa yang pasti, ada deadline-nya. Ada deadline-nya. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya yang seterusnya. Mengapa masa anugerah ini sangat penting bagi kita? Karena kita berada di zaman, di masa-masa anugerah ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa masa anugerah ini saudara adalah ada deadline-nya. Apa deadline dalam bahasa Malaysia? Satu tempo waktu ya. Ada satu tempo masanya. Itu anugerah. Grace period kalau dalam bahasa Inggris. Nah kita kan melihat saudara kenapa masa anugerah ini sangat penting. Saya harap Anda sudah mengerti apa itu anugerah. Anugerah itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang tidak deserve, orang yang tidak layak menerimanya. Tapi dia menerimanya seperti ibu tua tadi. Dia seharusnya bertanggung jawab membayar tentang kesalahan, jatuhkan, merosakkan barang-barang. Tetapi ya dia mendapat anugerah. Amin. Boleh paham setekat ini? Haleluya. Nah kita akan melihat bahwa saudara, mengapa masa anugerah ini penting. Kita lihat dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Hal ini demikian karena kasih kurnia Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia telah dinyatakan. Anugerah ini saudara bicara tentang keselamatan. Allah telah memberikan keselamatan kepada kita. Allah telah memberikan anugerahnya. Allah telah memberikan penyelamatannya kepada kita. Salvation is free but not cheap. Amen. It cost Jesus his life. Keselamatan itu saudara percuma. Tetapi bukan tidak ada harga ya. Percuma tidak berarti tidak ada harga saudara. Tuhan Yesus telah memberikan anugerahnya kepada kita. Dia telah memberikan keselamatan kepada kita. And it is not cheap. It cost his life. Darahnya. Dia telah menanggungnya di atas kayu salib, saudara. Itu artinya anugerah. You don't have to do anything to gain salvation. Engkau tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatanmu. Karena itu sudah selesai di atas kayu salib. Ceritanya tidak sampai di situ saja. Wah, saya tidak perlu buat apa-apa. Saya diam di rumah saja, saya diselamatkan. No. Karena anugerah ada masanya. Nah yang kedua kita lihat di sini dalam ayat yang ke-12, kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri ikhlas dan menghormati Allah pada zaman ini, pada kronos ini.
Anugerah diberikan kepada kita saudara, supaya apa? Supaya kita hidup warak. Apa arti hidup warak? Kita hidup suci, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membenarkan hidup kita dengan apa yang kita boleh lakukan. Kita anggap kita suci, kita anggap kita tidak melakukan dosa, kita anggap kita sudah oke. Tidak saudara, itu tidak cukup. Nah dalam konteks ini kita melihat dia mengatakan dia melist down. Bagaimanakah kita harus hidup di dalam masa anugerah ini saudara. Dia katakan bahwa supaya kita tidak memburu keinginan duniawi. Supaya kita mengawal diri. Supaya kita ikhlas, supaya kita menghormati Tuhan. Adakah kita menghormati Tuhan dalam hidup kita hari ini? Do you honor God with your life? Adakah kita menghormati Tuhan dengan pekerjaan kita? Dengan hubungan kita? Dalam pelayanan kita? Ya. Nah di sini kita melihat bahwa saudara, bahwa masa anugerah itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita hidup warak di hadapan Tuhan. Nah ayat yang ke-13 berkata, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat. Yang kita harap-harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar, Yesus Kristus, penyelamat kita akan terserlah. Berarti saudara seperti yang saya katakan tadi, bahwa masa itu ada deadline-nya. Anugerah Allah ada deadline-nya. Itu sebabnya masa anugerah. Kita sedang berada dalam masa anugerah. Dalam arti kata lain dalam ayat ini yang kita lihat bahwa kita sedang menunggu. Kalau kita sedang menunggu pasti kita sedang menunggu sesuatu yang akan tiba. Cepat ataupun lambat. Ia akan pasti datang. Amin. Nah yang keempat di sini kita melihat dalam ayat yang ke-14. Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan kita miliknya, serta mendorong kita berbuat baik. Apa yang kita harus lakukan dalam masa anugerah ini saudara? Adalah apa yang anugerah Tuhan lakukan dalam masa anugerah ini saudara? Adalah untuk membebaskan kita. Banyak anak muda hari ini, banyak generasi hari ini saudara, yang masih hidup dalam ikatan. Banyak anak muda hari ini, orang-orang Kristen saudara, we don't have to talk about other people outside. Coba lihat diri kita saudara, coba lihat keluarga kita, coba lihat bangsa kita saudara. Masih banyak yang terikat bukan? Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita masa anugerah. Karena Dia sedang memberikan kita waktu ini. Supaya kita membebaskan diri kita. Daripada segala ikatan-ikatan yang membelenggu saudara. Anugerah untuk kita bebas itu sudah ada. Itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita saudara. Untuk kita bebas, untuk kita boleh terlepas daripada masa silam kita. Daripada segala keterikatan kita. Dari segala kutuk-kutuk yang mengikat kita berzaman-zaman. Itu anugerah Tuhan. Dia ingin melepaskan kita saudara. Haleluya. Are you with me? Jangan tegang-tegang. Kita enjoy dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan senyuman kepada orang kiri kanan walaupun dengan face mask. Ya. Dengan mata sipit dia tahu dia senyum. Kamu senyum dengan dia. Bagi yang di online sana kamu relax. Dengar firman Tuhan. Kita enjoy. Nikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah soalan saya yang seterusnya saudara. Mengapakah Allah memberikan masa anugerah ini kepada kita? Mengapa? Ada 3 poin yang saya ingin kongsikan kepada kita hari ini saudara. Ada 3 sebab mengapa Allah ingin memberikan kita masa anugerah. Ya, kalau kita lihat cerita dari perjanjian lama, kita melihat di mana bahwa Allah, bila Allah tidak tahan dengan dosa manusia, Dia lakukan sesuatu. Seperti zaman Nuh, seperti Sodom Gomora. Ya, Tuhan menghancurkan, Tuhan menghukum. Ya, tapi selepas Nuh, ya, selamat. Dan Tuhan berjanji kepada Nuh, I will never do this again.
Dalam arti kata lain saudara, ini adalah masa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah masa kesempatan untuk kita bertobat. Ya. Jangan takut dengan perkataan bertobat ya. Jadikan perkataan bertobat ini menjadi gaya hidup kita. Menjadi makanan kita setiap hari. Amin. Apa makanan kesukaan Anda? Bertobat. Haleluya. Puji Tuhan, you got it, you're right. Jangan kita takut dengan bertobat saudara, karena itulah anugerah Tuhan. Setiap kali kita datang di hadirat Tuhan saudara. Setiap kali kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita mengaku dosa kita mengaku kelemahan kita mengaku kekurangan kita di hadapan Tuhan. Allah adalah Allah yang adil dan setia katanya. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyembuhkan kita. Haleluya saudara, itu Tuhan kita, itu Allah kita. Nah yang pertama saudara, kesempatan untuk apa? Bertobat. Katakan bersama saya, bertobat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 2 Petrus 3, 9, 10. Tuhan bukannya lengah menepati janji, seperti sangkaan sesetengah orang, tetapi amat bersabar dengan kita. Karena Dia tidak mau seorang pun binasa dan Dia ingin semuanya apa? Bertaubat. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Anda yang online, tangkap ini. Inilah masa anugerah. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda untuk kita bertobat. Bertobat berarti saudara, kita berbalik kepada Tuhan dan berhenti melakukan kehidupan kita yang lama. Haleluya. Saya sangat percaya saudara, COVID-19 ini banyak mengingatkan kita tentang hal bertobat. Kalau COVID-19 ini belum lagi mengingatkan kita saudara, jangan tunggu yang lebih dahsyat daripada COVID-19 lagi. Kita mendengar ada second wave, saya tidak tahu apa itu second wave. Tapi apa yang penting saudara, if you are here today, the message for you and I, masa anugerah ini adalah masa bertobat. Ayat yang ke-10 berkata, namun demikian hari Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. Langit akan lenyap dan bunyi gemuruh, dan segala anasir akan lebur oleh kepanasan yang dahsyat. Bumi serta segala yang wujud di dalamnya akan hangus terbakar. Seperti yang saya katakan tadi, ada deadline anugerah ataupun masa anugerah itu saudara. Bukan anugerah yang ada deadline. Ya, anugerah itu besar. Tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Tapi masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ada deadline. Nah, dia katakan di sini, hari Tuhan akan tiba. What does it mean? It will come. Jangan kita tunggu masa hari Tuhan itu datang saudara, sudah terlambat bagi kita. Saat inilah kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini bukan untuk orang lain saudara, ini untuk diri kita sendiri. Amin. Marilah kita ambil masa ini, marilah kita ambil waktu ini untuk kita bertobat di hadapan Tuhan, saudara. Yang kedua, mengapakah Allah memberikan kita masa anugerah ini, saudara? Supaya kita boleh membuat pilihan. Inilah waktu dan masanya Tuhan memberikan peluang kepada saya dan Anda untuk membuat pilihan yang betul dalam kehidupan kita. Mungkin in the past kita sudah membuat banyak pilihan yang salah dalam kehidupan kita. Dalam relationship kita, dalam kerja kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Kita banyak melakukan kesilapan karena kita salah membuat pilihan. Hari ini saudara, ini adalah masa dan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda untuk kita membuat pilihan yang terbaik. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata, jika menurutmu tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada tuan-tuan Bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni. Tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku, akan beribadah kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi Anda dan saya,
saudara dan saudari dimanapun engkau berada, engkau sudah membuat pilihan untuk menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini, saudara. Amin. Karena engkau pasti di mana ketujuan hidupmu selepas ini. Tapi saudara, dimanapun engkau berada, jika engkau belum membuat pilihan yang terbaik, jika engkau belum memilih Yesus dalam hidupmu, saudara, inilah masa anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk memilih Yesus. Mungkin ada orang sudah memperkenalkan Yesus dalam hidupmu, tapi engkau katakan, belum masanya lagi. Saya mau beritahu kepada Anda, mungkin engkau live stream hari ini, kau melihat di dalam video ini. This is the time for you. This is the time for you to make a choice. To make a choice. Tidak ada waktu lain lagi, saudara. Inilah waktu dan masanya. Masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat pilihan. Saudara, dengar baik-baik. Mungkin temanmu, saudaramu, ahli keluargamu tidak tahu membuat keputusan, tidak tahu membuat pilihan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus saya dan Anda untuk pergi kepada mereka, untuk memberitahu mereka, untuk menolong mereka, untuk membuat pilihan yang tepat dalam kehidupan mereka. Amin, saudara? Is it too difficult to do that? No. Kita membantu mereka sebenarnya, saudara, berkongsi firman Tuhan, menginjil itu, kita membantu mereka untuk membuat pilihan yang tepat dalam kehidupan mereka. Amin. Itu membuatkan tugas kita tidak susah. Menginjil itu bukan kita harus bawa firman Alkitab dan kita terus, kita buka dalam ini. Tidak perlu. Kita journey with them, help them to make the right decision in their life. If you have done that, you share the gospel. Kalau Anda sudah melakukan itu, saudara, untuk membantu kawan-kawan kita, saudara mara kita, keluarga kita, membuat keputusan untuk mereka. Menolong mereka untuk membuat keputusan untuk diri mereka. Itu hal yang sangat luar biasa. Yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. I know, I believe. Mungkin masih ada ahli keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Amin. Mungkin kita sudah bertahun-tahun berdoa untuk mereka. Mungkin kita sudah bertahun-tahun mengajak mereka. Kita sudah bertahun-tahun mengungsikan Injil kepada mereka. Dengar baik-baik. If it is you, I reminding you today, saya mengingatkan Anda hari ini, inilah masa anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda untuk pergi kepada mereka, untuk membuat pilihan untuk hidup dan masa depan mereka. Haleluya. Nah, saudara, apabila kita membuat pilihan, saudara, ini akan ada akibatnya. Hari ini kita berkata, saya tidak mau buat pilihan, itu adalah pilihanmu, saudara. Itu sudah membuat pilihan. Kita tidak membuat pilihan, itu adalah pilihan. Nah, ada beberapa contoh di sini, saudara, akibat daripada pilihan kita. Pertama, pilihanmu akan menentukan hari esokmu, saudara. Amin. Pilihanmu hari ini, your choice today, determine your future, determine your tomorrow. Sama ada kejayaan ataupun kegagalan. Karena anugerah Tuhan sudah besar cukup untuk kita, saudara. Anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita untuk kita sukses. Anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita untuk kita berjaya, berhasil dalam hidup kita. Tapi what make it happen? Apa yang menjadikan dia terjadi? Benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. It is your choice. Adalah pilihanmu hari ini, saudara. Haleluya. Pilihanmu hari ini akan menentukan destinimu. Surga ataupun neraka. Pilihanmu menentukan keadaan keluargamu, saudara. Bahagia ataupun sebaliknya. Pilihanmu hari ini akan menentukan keadaan rohanimu. Diberkati ataupun hidup dalam kutuk. Pilihanmu hari ini akan menentukan keadaanmu sehat ataupun sakit, saudara. The list can go on and on and on. Tapi hidup ini adalah pilihan. Untuk Anda memilih untuk datang beribadah hari ini adalah pilihan. Amin. Haleluya, saudara. Tidak ada orang paksa Anda. Tapi Anda memilih untuk datang. Itu adalah anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Anugerah, masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Ini luar biasa sekali, saudara. Bagaimana kita hidup di dunia ini dan kita mengetahui dan kita mengenal rahasia kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Wow, isn't it wonderful?
Maukah Anda mengenal dan mengetahui rahasia kerajaan surga? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada beberapa ayat firman Tuhan ini saudara di sini. Dalam Matius 13 ayat yang ke-11 berkata, kamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Haleluya. Kepada siapakah Allah memberikan rahasia kerajaan surga? Kepada kita. Dan inilah waktunya untuk kita discover, untuk kita menemukan, untuk kita mencari, untuk kita mengetahui rahasia kerajaan surga. Saya tidak tahu bagaimanakah feelingnya saudara bagi Anda. Tapi bagi saya saudara, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga dalam kehidupan saya dan masa depan saya saudara, itu perkara yang sangat luar biasa. Amin. Can you imagine that you can see yourself 5 years down the road? Bolehkah kamu bayangkan Anda boleh melihat diri Anda 5 tahun akan datang? Anda boleh melihat diri Anda 10 tahun akan datang. Haleluya saudara. Efesus 1 ayat yang ke-9 berkata, Dia memberitahu kita rahasia kehendaknya. Menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus. Haleluya, Dia memberitahu kita rahasia. Yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat ke-10 berkata, akan tetapi kepada kita Allah menyatakannya melalui rohnya, karena roh itu yang menyoroti segala-galanya, termasuk rahasia Allah yang paling dalam. Wow, rahasia Allah yang paling dalam. Saya percaya saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang saya pilih ini sudah cukup jelas. Menyatakan kepada kita, dalam masa anugerah ini, bukan saja kita menunggu untuk Tuhan Yesus datang untuk kedua kali untuk mengangkat kita. Tapi Dia mau supaya kita discover. Dia mau supaya kita mengetahui rahasia kerajaan surga. Itulah yang membuat kehidupan kita akan menjadi exciting di dalam dunia ini. Kalau tidak saudara, hidup kita akan boring. Hidup kita pagi keluar kerja, sekolah dan sebagainya, balik makan tidur. Ya, hidup kita boring kan? Tapi you begin to discover new things in your life. Apabila kau mulai discover perkara-perkara yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita saudara. Perkara-perkara kerajaan surga yang mata tidak pernah melihat, yang telinga tidak pernah mendengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita saudara. Setiap hari, every morning, kita akan discover new thing about God. What God is doing in our life. Isn't it wonderful? Hallelujah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Inilah masa anugerah. Inilah waktunya Tuhan sedang menyatakan rahasia kerajaannya kepada kita. Haleluya. Wow, saya rindu sekali saudara. Every morning kita wake up. Wah, Tuhan sudah menyatakan rahasia kerajaannya dalam kehidupan kita. Saya ingin menyatakan 2 contoh rahasia kerajaan Tuhan. The great mysteries of God. Banyak mysteries of God dalam kehidupan kita. Saya ingin kongsikan yang pertama adalah tentang pengangkatan. Ya, saya baca dengan cepat ya dalam 1 Korintus 15, 51, 52. Dengarlah aku memberitahumu suatu rahasia. Wah, bayangkan saudara, pagi-pagi Tuhan kejutkan kita. Wake up, wake up, I want to tell you something. Wow, kalau ada orang memberitahu kita rahasia, kita tidak sabar untuk mendengar, betul? Kalau kawan-kawan bercerita, kawan saya mau beritahu sesuatu. Kita pun tidak sabar sudah. Kalau waktu kita makan kita akan berhenti. Kita mau dengar dulu kan. Apalagi Tuhan kita, apalagi Allah kita. Dia katakan kepada kita, I want to tell you something. Saya mau beritahu rahasia. Nah dia rahasianya yang diberitahu di sini. Tidak kita semua akan mati. Tetapi semua akan diubah. Serta-merta dalam sekelip mata. Ketika berbunyi sangkakala yang terakhir. Pada saat itu orang mati dibangkitkan. Tidak dalam ketidakbinasaan dan kita yang masih hidup akan diubah. Karena yang boleh binasa ini mengenakan bentuk yang tidak boleh binasa, dan yang boleh mati ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh mati. Dalam arti kata lain saudara, ini berbicara tentang pengangkatan. Ini luar biasa saudara. Haleluya, it is real. Pengangkatan, rapture is a real thing. Amin. Yang kedua, another great mystery yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita adalah dalam Efesus 5 ayat yang ke-32. Ini adalah satu rahasia besar. Rahasia besar. Ada rahasia kecil, ada rahasia besar mungkin ya. Tapi semua rahasia daripada Tuhan itu luar biasa.
Rahasia besar, tetapi aku bercakap tentang Kristus dan jemaatnya. Dia menceritakan bahwa hubungan di antara manusia dengan Allah adalah seperti perkawinan. Ya, seperti perkawinan. Nah, orang yang sudah bernikah, sudah bernikah, tahu apakah arti pernikahan itu, saudara. There's a great thing yang words cannot express di dalam kehidupan pernikahan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Husband and wife. Ya, husband and wife. It's a great thing, right? Ya. Haleluya. Ini contoh. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mengetahui rahasia kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Ya, dengan cepat. Ya, Efesus 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Melalui wahyu Allah telah memberitahuku rahasia itu sebagaimana sudah kutuliskan secara ringkas. Melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui wahyunya. Allah memberitahu apa? Rahasia. Nah, jangan kita, saudara, bangun pagi-pagi, kita dengar, oke Tuhan, apa rahasia hari ini ya? Without you reading the word of God. It's hard. Saya tidak katakan tidak boleh, tetapi it's hard for you to know the mysteries of God. You got to read your word, the word of God. You got to read the Bible. Amen. Amen. Ayat yang keempat, apabila kamu membacanya, wah. Bukan saja ada Alkitab, tetapi harus membacanya, saudara. Very simple, the firman Tuhan is very simple. Apabila kamu membacanya, kamu akan mengerti pengetahuanku dalam rahasia Kristus. Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengenal dan mengerti rahasia kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang kelima, pada zaman-zaman silam, dia berbicara tentang kronos, tentang masa. Rahasia itu tidak diberitahu kepada anak manusia. Sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh kepada para rasul dan para nabi yang suci. Bahwa bangsa-bangsa asing sama-sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bagian dalam perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Haleluya, saudara. Ini luar biasa. Allah sudah menyatakan anugerahnya. Dia sudah menyatakan rahasia kerajaannya kepada kita, saudara. Kitalah generasi yang Tuhan pilih untuk menyatakan rahasia-rahasia kerajaan Allah yang luar biasa. Wow, kita sangat bersyukur kan? Kita sangat bangga. Karena zaman kita, generasi kita inilah Tuhan menyatakan rahasia-rahasianya. Sebagai respon, saudara. Sebagai respon. Saya mau bertanya soalan ini. Kita sudah menerima anugerah Allah. Amin. Do you? Saya percaya kita sudah menerima anugerah Allah dalam kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan dengan anugerah Tuhan ini? Are you just keeping it for yourself? Seperti yang saya katakan tadi, kita boleh membantu orang lain untuk membuat pilihan. Supaya mereka boleh membuat pilihan yang betul seperti saya dan Anda. Anda berduduk hari ini adalah duduk di gereja ini hari ini. Ini adalah anugerah, saudara. Karena banyak orang di luar sana yang belum boleh duduk seperti Anda mendengar firman Tuhan. Belum boleh menyembah Tuhan, ini ada anugerah. Apa yang Anda boleh lakukan dengan anugerah yang sedang Anda alami hari ini? Pergi keluar sana, bantu orang sana untuk membuat pilihan yang sama yang pernah Anda lakukan hari ini. Amin. Tidak susah kan? Jangan sembunyikan imanmu daripada orang lain, saudara. Saya percaya di tempat kerjamu, di rumah tempat engkau tinggal, mungkin di sekolah, di kolejmu. Mungkin lebih ramai orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin lebih ramai orang yang belum mengenal anugerah Tuhan ini, saudara. Jangan sembunyikan imanmu, saudara. Ceritakan anugerah Tuhan itu kepada mereka. Amin. Can we do that? Ceritakan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara, masa anugerah adalah
grace period yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan kita menganggap mudah masa anugerah ini. Dalam arti kata lain, don't take God's grace for granted. Jangan kita menunda-nunda waktu lagi. Haleluya saudara. Saya minta tim worship untuk tampil di depan. Saya menceritakan sedikit tentang stok kisah yang sangat luar biasa. Kita semua tahu lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Tapi tidak banyak orang yang tahu cerita tentang di sebalik cerita Amazing Grace. Penulis lagu ini adalah John Newton. John Newton adalah pencipta lagu Amazing Grace ini dan dia adalah seorang pedagang hamba abdi pada abad ke-18. Sangat lama. John Newton adalah seorang muda yang terlibat dalam perniagaan what do you call it, hamba abdi, ya, membeli hamba-hamba dari Afrika, dan menjualnya di Eropa. Dan sewaktu kecil dia membesar, mendengar ibunya mengajari tentang firman Tuhan. Dan sejak umur dia 11 tahun lagi dia sudah terlibat dalam perniagaan dengan bapaknya, dan waktu dia remaja dia mau berpisah daripada bapaknya, dia mau terlibat di dalam perdagangan hamba, ya, dan itu luar biasa. Nah, pada tahun 1748 John Newton mengalami satu kejadian yang begitu menakutkan. Nah, setelah dia terlibat di dalam perdagangan hamba abdi dari menjual hamba abdi dari Afrika ke Eropa, hidupnya liar, bahkan dia suka menghujat Tuhan, dia suka mencaci Tuhan, bahkan suka menyumpah Tuhan. Hidupnya liar, hidupnya boros. Nah, apa yang terjadi saudara? Ada satu kejadian dalam pelayaran, kapal mereka dilanda oleh ombak yang besar. Ya, dilanda oleh ombak yang besar. Dan waktu itu dia merasa begitu takut. Dalam masa itu dia begitu takut, bahkan kawan-kawannya dalam perahu itu menyalahkan dia. Karena dia suka menyumpah Tuhan, dia suka menghujat Tuhan. Dan akhirnya dia sadar, dia menyesal dan dia teringat Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, jika Engkau Allah yang benar, jika Engkau adalah Allah yang menepati janji, sucikan hatiku. Dan apa yang terjadi, tidak lama kemudian mereka selamat, mereka berlabuh di Ireland. Dan cepat-cepat dia mencari gereja yang ada di sana. Setelah dia tiba di gereja, di situ dia memberikan hidupnya, di situ dia rededicate hidupnya kepada Tuhan. Dan untuk pendekkan cerita, dia dinaikkan pangkat selepas itu dan kemudian dia bertobat dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi seorang priest, ya. Dan waktu dia jadi seorang priest, dia begitu bersyukur kepada Tuhan, dia mengimbas kembali kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia menulis syair lagu ini, yaitu Amazing Grace. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita, haleluya, thank you Lord. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita anugerahnya. Tuhan sudah memberikan kita kuasanya. Dia sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Haleluya, thank you Jesus. Saudara, dalam keadaan ambil masa ini untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Dimanapun engkau berada saudara, baik yang ada di rumah, ambil masa yang sedikit ini untuk merenungkan hidupmu. Ambil masa ini untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mungkin saudara engkau merasakan bahwa keselamatanmu belum ada jaminan. Engkau belum yakin dengan keselamatanmu hari ini. Mungkin ada di antara kita, baik yang secara online hari ini, dimanapun engkau berada. Engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Hari ini, engkau sudah mendengar firman Tuhan dan engkau mau berkata, yes Lord,
saya tidak mau terlepas. Dalam masa anugerah ini, saya mau mengalami, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau mau menerima Tuhan Yesus dan assurance of your salvation hari ini, engkau boleh berdoa dengan sederhana. Tuhan, saya percaya Engkau sudah mati untuk saya. Engkau telah menebus dosa saya. Hari ini saya percaya kepada Engkau. Saya mau memberikan hidup saya. Hari ini engkau boleh berdoa seperti ini. Hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Secara pribadi hari ini. Terimalah saya. Haleluya. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Haleluya Jesus. Kita akan nyanyikan lagu ini Amazing Grace. How sweet the sound. Sementara kita nyanyikan lagu ini, saudara, kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oh, haleluya Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious be that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. God has promised to us. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. His way, my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Oh, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena anugerahnya telah dinyatakan kepada kita. Oh, haleluya Jesus. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Berikan hidupmu kepada Tuhan.
Jika engkau perlu bertobat hari ini secara personal, engkau bertobat kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, katakan kepada Tuhan, I'm sorry Lord. Oh, hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Oh yes, Lord. Your grace is so amazing. Anugerahmu sangat besar. Anugerahmu luar biasa. Anugerahmu telah diberikan kepada kami. Biarlah masa anugerah yang Engkau telah berikan kepada kami dapat guna untuk kami bertobat, untuk kami membuat pilihan yang tepat. Bahkan masa anugerah ini kami akan mengetahui rahasia-rahasia kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah sampai kepada ujung ibadah kita hari ini. Apakah responmu kepada Tuhan? Apakah responmu kepada firman Tuhan yang kau dengar? Beri hatimu, responlah dengan benar. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan keluar, kita akan pulang dari tempat ini. Biarlah kita sentiasa hidup dalam anugerah Tuhan yang besar. Angkatlah kedua belah tanganmu, dimanapun engkau berada, dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai yang daripada Allah, yang melebihi segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memelihara hatimu, hidupmu, jiwamu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama, di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. 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 Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ambil masa untuk duduk, untuk berdiam sebelum engkau keluar dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Oke.